Kebiasaan membersihkan lubang telinga dengan benda-benda yang tidak lazim seperti peniti, jepitan rambut, bulu ayam, anak kunci, bahkan cotton bud, sekalipun harus segera Anda akhiri. Lubang telinga adalah bagian tubuh yang sangat sensitif dan mudah cedera. Jangan sampai terjadi infeksi pada telinga Anda. Dr. Hamidah, spesialis THTKL, akan menjelaskan tentang apa itu infeksi pada telinga dan penyebabnya yang harus Anda pahami. Yuk kita simak. Sekarang kita langsung periksa yuk. Ya, kalau dari gambar ini sih sebenarnya nggak ada indikasi ke arah infeksi. Jadi kan kalau telinga itu seperti corong ya, jalan buntu, ujungnya gendang telinga. Ini sih gendang telinganya masih tidak ada tanda-tanda infeksi, lubang telinganya juga oke, nggak ada kotoran gitu, jadi tidak ada kecurigaan ke arah infeksinya. Gitu. Oke, terima kasih. Boleh tunggu di luar dulu ya. Oke. Pasien tadi datang dengan keluhan pada telinga dan khawatir akan terjadi infeksi pada telinganya. Namun, setelah pemeriksaan, tidak ada masalah apa-apa. Infeksi pada telinga sebenarnya adalah sebuah kondisi di mana terjadinya radang pada struktur telinga kita yang biasanya disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, Infeksi pada telinga dapat menyebabkan gangguan pendengaran dan juga terasa nyeri, dikarenakan adanya peradangan dan juga penyumbatan oleh cairan. Tapi sebenarnya apakah yang dimaksud dengan infeksi telinga? Infeksi pada telinga sebenarnya ada terbagi dari 3 tipe. Yang pertama yaitu infeksi pada telinga bagian luar, kemudian infeksi pada telinga bagian tengah dan telinga bagian dalam. Nah, gejalanya sendiri memang tergantung dari lokasi infeksi yang terjadi pada telinga tersebut. Misalnya pada infeksi telinga luar, pasien bisa mengeluhkan adanya rasa nyeri pada telinga maupun bengkak pada lubang telinga. Nah, ini juga bisa berakibat adanya gangguan pada kemampuan mendengarkan suara. Lalu pada infeksi telinga tengah bisa juga gejala yang muncul seperti keluarnya cairan dari lubang telinga. Hal tersebut karena ada penumpukan cairan di belakang gendang telinga sehingga mencoba mencari jalan keluar dan merobek gendang telinga. Nah, dengan adanya robekan pada gendang telinga ini tentu saja secara tidak langsung si pasien juga akan mengeluhkan adanya gangguan pada telinga. Untuk demam sebenarnya tidak selalu terjadi pada kasus infeksi pada telinga. Jadi bisa terjadi atau disertai dengan demam ataupun tanpa demam. Kemudian gejala lain adalah apabila infeksi tersebut melibatkan telinga bagian dalam, maka dapat memberikan keluhan seperti mual, muntah, pusing atau rasa vertigo, dan juga adanya keluhan dengung ataupun denging pada telinga. Keluhan yang dapat terjadi pada penderita yang mengalami infeksi pada telinga tergantung dari lokasi terjadinya infeksi. Namun pada umumnya, keluhan yang dapat muncul adalah yang pertama yaitu nyeri. Nyeri yang dirasakan bisa pada saat menyentuh daun telinga ataupun nyeri yang dirasakan di dalam telinga seperti rasa tertusuk. Keluhan lainnya adalah gangguan pendengaran. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami infeksi pada telinga bisa mengeluhkan gangguan pendengaran, biasanya adalah pada kasus infeksi pada telinga tengah. Selain itu, infeksi pada telinga juga bisa memberikan sensasi rasa penuh pada telinga atau telinga seperti terasa tertutup dan juga mengganggu kemampuan mendengar dari si penderita. Infeksi telinga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah, memasukkan benda-benda yang tidak semestinya ke dalam lubang telinga, seperti bulu ayam, anak kunci, maupun jepitan rambut. Waspada juga bagi Anda yang memiliki alergi, Anda rentan terkena infeksi telinga.
Lantas apa ya yang menjadi faktor risiko seseorang dapat terkena infeksi telinga? Faktor resiko yang dapat memicu terjadinya infeksi pada telinga sebenarnya bermacam-macam. Salah satunya misalnya infeksi yang terjadi pada telinga luar bisa disebabkan akibat seringnya kita mengorek-ngorek telinga kita. Ataupun pada orang yang sering kemasukan air pada telinganya, sebagai contoh pada perenang. Selain itu, infeksi pada telinga tengah juga beresiko terjadi pada orang yang sering mengalami infeksi pada saluran pernafasan dan juga adanya gangguan pada rongga hidung kita. Seperti contoh adanya tulang hidung yang bengkak ataupun adanya mandel pada belakang hidung pada usia anak. Jika infeksi pada telinga tidak segera ditangani dengan tepat, dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang serius. Lalu bagaimana ya agar telinga tetap sehat dan bagaimana cara membersihkannya? Simak tips berikut ini. Hindari diri Anda dari infeksi telinga yang dapat memberikan komplikasi yang berbahaya. Dengan cara, yang pertama, untuk orang yang sering berenang dapat memberikan pelindungan pada telinga sehingga telinga tidak menjadi mudah basah ataupun lembab. Yang kedua, jangan memasukkan benda apapun ke dalam telinga termasuk cotton bud atau alat apapun yang untuk membersihkan telinga Anda. Dan yang ketiga adalah periksakan diri Anda secara rutin ke dokter THT sekali 6 bulan dan apabila Anda memiliki keluhan-keluhan terhadap telinga Anda. Saya Dr. Hamidah, dokter spesialis THT KL, selalu jaga kesehatan telinga Anda.